Mengapa kebanyakan orang miskin, Bapak Ibu ya? Jadi miskin ini kita nggak hanya berbicara tentang uang, ya. Banyak kalau kita ngomong kata miskin, lalu korelasinya adalah oh uang. Memang betul ya. Hal yang pertama orang miskin uang itu betul ya. Kebanyakan dari kita biasanya akhir bulan kantong kita kosong, ya. Artinya kita tidak punya uang lebih gitu ya. Artinya setiap gajian ya udah uangnya habis untuk bayar KPR, bayar cicilan, bayar anak uang sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, ini kebanyakan orang seperti ini Bapak Ibu ya, walaupun Anda kerjaannya bagus, mungkin Anda seorang praktisi profesional gitu ya, tetap saja di akhir bulan uang Anda kempes ya, kantong Anda kempis. Lalu kebanyakan orang juga miskin akan waktu ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin pekerjaannya seperti dokter ya, insinyur ataupun pebisnis ya. Mereka memang punya banyak uang, tapi mereka miskin akan waktu. Tidak punya waktu kalau diajakin pergi, mereka pasti bilang, aduh saya nggak punya waktu, saya mesti praktek, saya mesti kerja. Untuk apa uang mereka gitu ya? Atau kebalik ya, orang yang punya banyak waktu, tidak punya banyak uang. Itu siapa Bapak Ibu? Ya, orang-orang yang nggak punya pekerjaan ataupun ya gelandangan ya. Mereka punya waktu 24 jam tapi tidak punya uang. Tapi yang lebih menyedihkan adalah pekerja. Ya, pekerja UMR ya, orang yang gajinya pas-pasan, udah nggak punya uang juga diajakin pergi nggak punya waktu gitu ya. Nah, kita eh, akan terus ya miskin apalagi sih sebetulnya ada di dunia ini. Miskin akan kesehatan. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin dari masa mudanya kerja keras ya, lembur, belain perusahaan, akhirnya pas masa tua mereka, mereka miskin akan kesehatan mereka. Ya, mereka tidak pernah minum suplemen, tidak pernah jaga makan, tidak pernah olahraga, tidak pernah tidur yang teratur ya. Dan akhirnya pada saat mereka tua, uang-uang yang mereka sudah kumpulkan selama 30-40 tahun, akhirnya mereka korbankan untuk beli kesehatan kembali. Tapi biasanya nggak akan berhasil. Ya, Anda sudah miskin kesehatan, mau berapa banyak uang yang Anda hamburkan di masa tua Anda tidak akan bisa kembali membeli kesehatan seperti waktu Anda muda. Ya, jangan sampai Anda miskin akan kesehatan. Nah, miskin akan keluarga ya. Banyak daripada kita waktu masa muda memang kita harus kerja keras ya. Tapi kerja kerasnya ini kalau saya bilang terlalu berlebihan ya. Mereka mengorbankan keluarga mereka demi uang. Ya, mereka harus lembur kerja Jumat, Sabtu, Minggu sampai keluarga pun nggak pernah ketemu. Mereka dengan alasan saya harus kerja untuk Anda ya, untuk Anda semua anak istri ataupun suami dan anak-anak gitu ya. Padahal mereka sebetulnya lebih butuh waktu Anda daripada uang Anda ya. Akhirnya mereka juga miskin akan keluarga, di mana masa tua mereka kesepian. Anak ditelepon pada bilang nggak ada waktu, sibuk ya. Sebetulnya itu adalah ulah Anda sendiri. Waktu Anda masih muda, Anda tidak luangkan waktu untuk keluarga, untuk anak dan istri Anda atau suami dan istri Anda ya. Anda kerja kerja kerja, di mana waktu Anda sudah tua, Anda mulai sudah punya waktu, punya uang, mereka yang nggak punya waktu untuk Anda. Jangan sampai Anda miskin keluarga. Lalu yang berikutnya, miskin akan teman. Ya, nah ini juga ya karena sibuk, mungkin sibuk kerja, sibuk pokoknya untuk cari uang gitu ya. Artinya Anda tidak bersosialisasi gitu ya, tidak membangun hubungan di komunitas Anda, lalu Anda tidak punya teman, miskin akan teman. Yang berikutnya adalah miskin akan impian atau mimpi Anda ya. Kebanyakan dari kita kalau ditanya, kamu 5 tahun lagi mau ngapain? Pasti Bapak Ibu juga bingung. 5 tahun lagi punya impiannya apa? Kebanyakan dari kita nggak punya Bapak Ibu. Karena kita miskin akan impian kita sendiri. Karena kita kebanyakan ya hanya mengerjakan impian para bos kita, para atasan kita, ya, para majikan kita, ya. Kita hanya sibuk membuat impian mereka tercapai. Tapi kita sendiri miskin akan impian. Kalau ditanya deh, nggak usah jauh-jauh 5 tahun. Tahun depan, 2024, ya. Tinggal berapa hari lagi nih gitu ya, nggak sampai seminggu. Apa impian Anda tahun depan? Apa Anda sudah jelas? Kebanyakan masih mikir gitu ya, aduh saya juga nggak tahu. Ya jalanin aja deh. Kalau kata-kata jalanin aja deh, berarti Anda miskin impian. Seseorang yang kaya akan impian, mereka tidak akan menjawab, ya jalanin aja deh.
ya. Mereka pasti sudah tahu, saya akan jadi sales master, saya akan penghasilan 25 juta, saya akan masuk leaders club, saya akan jadi diamond master. Sudah jelas mimpi-mimpi mereka, ya. Jadi jangan kebanyakan seperti orang ini, ya. Ditanya Anda miskin impian Anda sendiri. Lalu yang berikutnya, miskin akan mentalitas Anda, ya, atau mentalitas miskin. Tahu mentalitas miskin? Semuanya saya ini korban daripada pemerintah, korban daripada teman, korban daripada upline, korban daripada downline, korban daripada member. Semua Anda ini sepertinya korban dari segala-galanya, ya. Ataupun mentalitas pengemis. Tahu mentalitas pengemis? Oh, saya nggak bisa sukses di Atomi karena upline saya nggak bantuin saya. Oh, saya nggak bisa sukses jadi seorang sales master karena customer saya nggak ada yang mau belanja. Ya, semua Anda yang paling benar. Ya, semua orang yang di sekeliling Anda itu adalah penyebab Anda miskin. Ya, Anda susah. Nah, ada pepatah seperti ini, Bapak Ibu. Orang sukses itu ya, itu bukan karena kejadian yang terhadap diri mereka. Apa perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal? Kalau orang gagal, semua hal itu disebabkan oleh sekeliling dia, ya. Padahal kehidupan Anda itu bukan karena hal yang terjadi akan diri Anda, tetapi karena keputusan yang Anda ambil atas kejadian yang terjadi terhadap diri Anda. Ya, orang sukses, walaupun dia kehidupannya mungkin dia di PHK, ya kehidupan pokoknya keras deh. Tapi dia meresponi kejadian ini dengan hal positif. Tapi kalau orang gagal, ya walaupun situasinya sama dengan yang orang sukses alami, dia tidak merespon apa-apa. Dia hanya, ya ini mentalitas pengemis ya, atau mentalitas korban. Oh saya karena ini begini, saya begini ya. Semua karena ini gitu. Nah ini jangan sampai Anda juga miskin mental Anda. Ya, apalagi Anda di Atomi. Orang yang mentalnya miskin di Atomi tidak pernah akan sukses. Ya, apalagi yang punya mentalitas pengemis. Mana PV dari upline, kok saya nggak pernah dikasih? Mana member dari upline, kok saya nggak pernah dikasih? Anda di sini sebagai seorang pebisnis, Bapak Ibu, di Atomi, ya. Jadi Anda harus punya mental seorang pebisnis. Seorang pebisnis itu pasti akan mentalnya seperti baja. Ya, yang namanya penolakan, namanya caci maki itu mah buat mereka makanan sehari-hari. Jadi kalau Anda miskin akan mentalitas, apa solusinya? Baca buku. Baca buku yang untuk memperbaiki mental Anda, ya, supaya mental Anda kuat seperti pebisnis. Yang terakhir, mental apa? Miskin apa? Miskin akan purpose, ya. Purpose ini memang saya sengaja tidak saya terjemahkan karena dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Kalau Indonesianya hanya tujuan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah tujuan Anda hidup. Tujuan Anda diciptakan oleh Tuhan, ya, atau pencipta Anda. Nah, tujuan daripada ini Anda harus punya. Jangan hanya hidup di dunia hanya di suatu ketika ada seorang Mike. Itu doang Bapak Ibu ya. Dari tahun segini-segini pernah hidup seorang manusia namanya Mike. Nah, itu namanya saya tidak menghidupi purpose saya, tujuan yang Tuhan ciptakan untuk saya. Ya. Jadi purpose ini berbicara tentang tujuan hidup. Kenapa Anda ada di dunia ini? Karena setiap manusia, Bapak Ibu, Tuhan ciptakan punya tujuannya masing-masing. Ya, seorang Mike diciptakan pasti ada tujuannya. Nggak mungkin hanya kerja 8 jam sehari, ya, cari uang hanya untuk membayar cicilan, lalu meninggal. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kita semua ini punya tujuan yang Tuhan berikan. Jadi apa goal kita ya, tujuan kita harus mencari purpose kita itu apa. Kalau Anda belum ketemu, jangan dipikir, oh saya udah 65, saya udah tahu purpose saya. Belum tentu, Bapak Ibu. Banyak orang yang sampai meninggal, dia tidak tahu purpose-nya apa di dunia ini. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk membantu orang-orang sekelilingnya. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk membangun sekolah untuk orang-orang miskin. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk A, B, C, D. Nah, Anda harus cari tahu. Kalau saya sudah tahu, Bapak Ibu. Justru gara-gara purpose saya ini, saya gila-gilaan di Atomi karena saya sedang
memenuhi purpose saya di dunia. Jadi kalau Anda saat ini hidupnya hampa, kemungkinan terbesar Anda miskin purpose Anda sendiri. Anda miskin tujuan hidup yang Tuhan tuh sudah ciptakan untuk Anda, ya. Jadi fokus Anda apa? Cari purpose saya apa ya di dunia ini. Nah, kalau Anda sudah ketemu, Anda saya pastikan seperti orang ini. Anda akan menjadi orang kaya. Nah, kata kaya ini agak tabu ya Bapak Ibu ya. Mungkin orang-orang yang agak tanda petik religius langsung mundur. Waduh, ini duniawi. Ya, kata-kata kaya, uang, wah ini sepertinya hamba uang itu adalah setan dan lain sebagainya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ya. Di kitab suci manapun tidak pernah ada yang bilang uang itu iblis atau dosa ataupun setan, nggak ada Bapak Ibu. Anda boleh cari. Nggak ada kitab suci yang bilang uang itu dosa, uang itu iblis. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada adalah cinta akan uang itu dosa. Cintanya ke uang, ya. Cinta akan uang itu akar dari semua dosa, akar dari semua kejahatan. Nah, cintanya Bapak Ibu. Berarti kalau Anda cinta uang, biasanya Anda menggunakan orang untuk dapat uang. Nah, itu dosa, ya. Itu baru akar dari kejahatan. Tapi kalau Anda bisa pakai uang ini sebagai alat untuk membantu orang, itu nggak dosa. Makanya Anda mesti nonton video Mr. Park. Ya, Mr. Park waktu tahun lalu dia ke Atlanta, Amerika, dia marah-marah di sana. Ya, dia bilang seperti ini nggak ada terjemahannya, masalahnya di dalam bahasa Inggris. Saya akan terjemahin. Dia bilang seperti ini ya, di depan ribuan orang. Saya paling sebel sama orang yang sok rohani. Ya, dia bilang, Mr. Park, ngapain kamu kejar-kejar uang? Itu kan dosa, dia bilang. Dia tahu tentang yang tadi itu ya, nggak pernah ada kata dosa. Kalau uang itu dosa, nggak ada. Cinta akan uang, betul dosa. Mr. Park tidak cinta uang. Pernah nggak dia ngomongin saya cinta uang? Dia cinta manusia. Dia cinta manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Cintanya ke orang. Ya, dia gunakan atomi sebagai alat membantu orang-orang ini. Ya, orang-orang yang tidak punya harapan lagi di dunia. Siapa yang bisa jadi konglomerat? Ada di sini? Saya yakin kalau Anda konglomerat, Anda tidak ada malam hari ini dengerin saya ngomong. Anda sudah sibuk dengan bisnis Anda. Kita berkumpul di sini karena kita tidak punya peluang menjadi orang kaya atau konglomerat. Kalau kaya mah nggak usah diomong lah. Semua orang bisa jadi kaya. Tapi konglomerat, nggak semua orang Bapak Ibu. Konglomerat kita berbicara penghasilan 1 miliar sebulan. Siapa yang punya penghasilan 1 miliar sebulan? Nggak ada Bapak Ibu. 1 miliar sebulan loh. Saya nggak ngomong 100 juta sebulan. Itu konglomerat. Ya, jadi Mr. Park dia bilang dia buat perusahaan ini untuk harapan orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Seperti siapa? Seperti saya. Saya nggak bakal jadi konglomerat Bapak Ibu. Mau saya jungkir balik salto setiap hari di tempat kerja, saya tidak akan jadi konglomerat. Ya, dia bilang seperti ini orang-orang sorohani, ya, saya paling sebel sama mereka. Saya masih orang rohani, dia bilang, tapi saya bantu orang-orang banyak. Anda kalau lihat seminar Mr. Park ya, dia bilang kan perusahaannya dia donasi miliaran ke perusahaan Compassion. Ya, kemarin di Indonesia berapa miliar itu disumbang ya. Perusahaan Atomi terus donasi. Mr. Park pun dia menyumbang loh ratusan juta untuk anak-anak ya 1.000 kalau nggak salah dia menyumbang 500 juta setiap bulan dari kantong dia. Dia masih orang suci, dia bilang saya masih orang berohani, dia bilang. Kenapa Anda bilang orang rohani itu nggak boleh kejar-kejar uang? Ya kalau cintanya Anda terhadap uang tersebut betul, Anda akan mempergunakan orang-orang untuk kesuksesan Anda. Ya, jadi siapa yang ingin kaya? Anda nggak mau jadi orang kaya, Anda nggak mau jadi konglomerat. Kalau Anda kaya di Atomi, Anda kaya akan uang, Anda kaya akan waktu, Anda kaya akan kesehatan, Anda kaya akan keluarga, Anda kaya akan teman, Anda kaya akan impian, Anda punya mentalitas yang kaya,
Anda pun akhirnya kaya akan tujuan yang Tuhan ciptakan Anda. Ya, artinya Anda sudah menemukan purpose-nya Anda. Kenapa Anda ada di dunia ini? Ya, jadi kalau ditanya, Anda mau nggak jadi kaya? Kalau saya mau, karena dengan uang yang saya dapat di Atomi, saya bisa punya waktu, saya bisa punya kesehatan, saya bisa punya waktu dengan keluarga, ya, bisa punya waktu dengan teman-teman, impian saya mulai terpenuhi melalui Atomi, ya. Mentalitas saya sudah bukan pengemis lagi, semuanya adalah saya ini korban dari A, B, C, D. Satu persatu purpose tujuan hidup saya yang Tuhan ciptakan mulai terwujud melalui Atomi. Apa Anda nggak mau seperti itu? Kalau saya sih mau sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tugas Anda. Anda mau ngapain di Atom? Kalau Anda mau hanya pakai produk, tidak masalah. Pakai produk berkualitas harga murah atau terjangkau, Anda sudah sukses. Sudah sukses, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau lebih dari itu, tidak hanya menjadi pelanggan yang ya satisfied ya, puas dengan produk Atomi, tapi Anda bisa menjadi pelanggan yang sukses. Nah, menjadi konglomerat melalui Atomi. Enak kan? Kalau saya mau sekali ya. Makanya kami, para leader, kita tidak pernah akan berhenti. Sampai semua menjadi Imperial Master. Ya, kalau Anda boleh zoom di sini, ini nama saya nih. Ya, pada saat saya mencapai Imperial Master, 31 Desember 2028. Nah, saya sudah punya impian yang jelas. Mau kemana saya pergi dalam 5 tahun mendatang. Ya, 구독, 좋아요 눌러주세요.